Menara Cukong 115. Edisi ke-1006 hingga 1010. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Esensi darahnya sangat langka, dan nilainya tidak kalah dengan artefak tingkat 5 tingkat rendah yang kuat. Dengan kendi darah esensi Phoenix Ilahi Langit Gelap ini, selama dia bisa mendapatkan darah esensi Phoenix Ilahi tingkat lanjut kelima dengan atribut cahaya, dia akan bisa melangkah ke tingkat ketiga seni kekacauan bawaan. Ketika penguasa Tianlan melihat Cukong menyimpan darah Dewa Phoenix Langit Gelap, dia mendengus dingin dan berkata dengan muram, "Wah, darah Dewa Phoenix Langit Gelap sangat berharga, tetapi kamu harus hidup untuk menikmatinya. Aku akui bakatmu memang luar biasa, tapi menantangku dalam tantangan hidup dan mati adalah keputusan paling salah yang pernah kau buat dalam hidupmu." Cukong berkata dengan acuh tak acuh, "Mari kita mulai saja. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan orang yang sedang sekarat." Penguasa Tianlan sangat marah dan berkata dengan suara dingin, "Karena kamu terburu-buru untuk bereinkarnasi, aku akan mengabulkan permintaanmu." Dia mengarahkan pandangannya ke arah panggung tontonan, memberi isyarat kepada penguasa Xuanming untuk mengumumkan dimulainya tantangan. Raja Xuanming mengangguk sedikit, dan suaranya bergema di seluruh alun-alun. Duel ini adalah tantangan hidup dan mati. Kedua belah pihak bersedia dan tidak menyesali hidup atau mati. Saya nyatakan bahwa tantangan ini resmi dimulai. Begitu dia selesai bicara, Dewa Tianlan langsung mengaktifkan kultivasinya, dan kekuatan Dewa Ilahi tingkat pertama pun meledak, bagaikan gelombang yang bergulung-gulung, menyapu ke segala arah. Raja Tianlan tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya, berubah menjadi bayangan, dan melesat ke arah Cukong. Pedang emas gelap muncul di tangannya, memancarkan niat pedang yang tajam. Pedang ini disebut pedang pemecah langit emas gelap. Ini adalah pedang dewa tingkat menengah tingkat 4 yang memiliki kekuatan luar biasa. Penguasa Tianlan tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan seluruh kekuatannya sejak awal, mendorong kultivasinya hingga ke titik ekstrim. Dia mengayunkan pedang pemecah langit emas gelap, menciptakan ruang bayangan pedang yang indah dan menebas dengan ganas ke arah Cukong. Bahkan seorang dewa-dewa yang kuat setingkat dengannya, di akhir level pertama, harus berhati-hati dalam menghadapi serangan ini. Namun sekilas tatapan jijik terpancar di mata Cukong. Dia hanya mengangkat tangan kanannya ke udara dan memanggil pedang naga langit. Kemudian dia mengayunkan pedang naga langit dan mengeluarkan energi pedang yang besar. Dalam sekejap mata, energi pedang raksasa dan ruang bayangan pedang bertabrakan dengan keras. Retakan, diikuti dengan suara pecah. Ruang bayangan pedang, yang tampaknya sangat kuat, bahkan tidak dapat bertahan sesaat pun sebelum dihancurkan oleh energi pedang raksasa yang ditebas oleh Cukong. Penguasa Tianlan datang dengan cepat, lalu pergi lebih cepat lagi. Ia terbang mundur, meninggalkan jejak darah merah terang, dan menghantam keras ke kejauhan. Pedang yang baru saja digunakan Cukong tidak hanya menghancurkan serangannya, tetapi juga menyebabkannya terluka parah. Kultivasimu benar-benar telah mencapai tahap tengah tingkat pertama Dewa Ilahi, dan alam fisikmu sama sekali tidak kalah dengan kultivasimu. Bagaimana ini mungkin? Raja Tianlan membelalakkan matanya dan berteriak tak percaya. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk meremehkan kemampuan bertarung Cukong. Namun tanpa diduga, dia masih meremehkan Cukong. Dengan perpaduan ki dan badan, kekuatan tempur Cukong setara dengan dewa-dewa tahap kedua, jauh lebih unggul darinya. Ketika para penguasa kota pasukan pribumi melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi kengerian. Tidak seorang pun menyangka bahwa kekuatan bertarung Cukong begitu kuat. Mungkinkah Cukong benar-benar yakin bahwa dia bisa mengalahkan Raja Tianlan? Para penguasa kota yang telah naik tahta menjadi sangat gembira. Saya tahu Tuan Muda Chu tidak akan pernah melakukan apapun tanpa keyakinan. Tuan Muda Chu layak menjadi orang yang disukai surga tingkat tinggi. Kecepatan kultivasinya sungguh menakjubkan dan tidak dapat diukur dengan akal sehat. Tuan Muda Chu sungguh perkasa. Melihat ini, Tuan Xuanming, Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao, Wang Tianxing dan yang lainnya saling memandang dan merasakan kelegaan di hati mereka. Untungnya, mereka telah menyiapkan kartu truf untuk Lord Tianlan. Jika tidak, Lord Tianlan pasti akan kalah dalam duel hidup mati ini. Cukong tidak memberi waktu pada penguasa Tianlan untuk bernapas. Dia melangkah maju dan langsung menggunakan naga awan harimau angin. Dia langsung menyerang penguasa Tianlan, menghunus pedang langit naga, dan melancarkan serangan dahsyat. Ekspresi penguasa kerajaan Tianlan berubah drastis,
dia pun segera mengayunkan pedang pemecah langit emas gelap untuk melawan dengan sekuat tenaga. Dentang, 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 suara tajam benturan logam terdengar. Meskipun Raja Tianlan berusaha sekuat tenaga untuk melawan, dia hanya berada di akhir alam dewa ilahi tingkat pertama dan sama sekali bukan tandingan Cukong. Hanya dalam beberapa putaran, dia ditikam dengan beberapa pedang, mengeluarkan banyak darah, dan tampak sangat menyedihkan. Sebaliknya, Cukong tidak terluka, bahkan ujung bajunya pun tidak robek. Jika kita membandingkan keduanya, perbedaannya tampak jelas. Teknik pedang gila darah emas. Terdengar suara gemuruh marah. Penguasa kerajaan Tianlan menggenggam erat pedang pemecah langit emas gelap pada kedua tangannya, dan dengan gila-gilaan menyuntikkan kekuatan suci dalam badannya ke dalam pedang itu, melepaskan keterampilan suci paling kuat yang dimiliki oleh keluarga kerajaan Tianlan. Ledakan. Saat pedang pemecah langit emas gelap menebas, aura emas dari sekeliling berkumpul dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, ratusan hantu pedang emas darah mengembun, lalu saling tarik-menarik membentuk formasi pedang emas darah, melepaskan kekuatan pedang yang mengerikan. Apa yang diberkati pada formasi pedang gila darah emas bukan lagi jalan langit dan bumi tingkat rendah, melainkan jalan langit dan bumi tingkat menengah jalan memecah emas. Anda harus tahu bahwa hanya orang kuat di atas alam dewa-dewa yang dapat memahami dan menguasai jalan perantara surga dan bumi. Meskipun tingkat kultivasi penguasa kerajaan Tianlan berada di posisi paling bawah di antara para penguasa 5 kerajaan dewa di Dongsheng Sensu. Tetapi sebagai penguasa suatu negara, dia memiliki sejumlah besar sumber daya budidaya di tangannya. Di antaranya adalah catatan kultivasi dan catatan pengalaman para dewa yang kuat. Dengan bantuan catatan-catatan latihan dan catatan pengalaman tersebut, penguasa Tianlan memahami dan menguasai jalan pemecah emas, yang berada di atas rata-rata di antara jalan perantara surga dan bumi. Dengan berkahnya, kekuatan tempur penguasa kerajaan Tianlan jauh melampaui para kultivator di level yang sama. Saat berikutnya, formasi pedang gila darah emas menerobos udara, membawa serta kekuatan pedang yang tak tertandingi, dan menghantam Cukong dengan ganas. Menurut pendapat Tuan Tianlan, bahkan jika serangan ini tidak dapat membunuh Cukong, tetapi itu pasti akan melukainya dengan serius. Sayangnya, imajinasi selalu indah, tetapi kenyataan selalu kejam. Itu hanya metode pemecahan emas. Dengan bantuan batu kekacauan, Cukong, setelah memasuki alam dewa ilahi, tidak hanya menguasai 9 atribut metode langit dan bumi tingkat menengah dalam satu waktu. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka termasuk yang terbaik di antara semua jalan perantara surga dan bumi, dan kekuatannya jauh melampaui jalan memecahkan emas. Teknik pedang naga dan harimau yin yang. Cukong terlihat memegang pedang naga langit di tangannya dan menebasnya dengan kuat di depannya. 9 atribut roh langit dan bumi di ibu kota kekaisaran, yaitu emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, dan kegelapan, berkumpul bersama dengan gila-gilaan dan langsung mengembun menjadi 6 naga yang 9 warna dan 6 harimau yin 9 warna, melepaskan kekuatan naga dan harimau yang tak tertandingi. Segera setelah itu, 9 macam kekuatan perantara dari jalan surga dan bumi tersapu keluar, dengan kekuatan dahsyat yang mengguncang bumi. Dengan berkah 9 jalan perantara langit dan bumi, naga yang dan harimau yin menerobos udara dengan kekuatan pemusnahan. Ledakan. Dalam sekejap mata, 6 naga yang 9 warna dan 6 harimau yin 9 warna bertabrakan dengan keras dengan formasi pedang emas darah yang menyerang di udara. Dampak energi yang mengerikan itu bagaikan badai yang mengamuk, menyapu ke segala arah. Ketika para penonton di luar alun-alun melihat ini, wajah mereka berubah drastis dan mereka ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Pada saat ini, Wei Dongshan melambaikan tangannya dan menghalangi dampak energi itu bagi mereka. Tanda tanya, tentu saja, kekuatan serangan balik dari pil darah gila kualitas terbaik juga lebih kuat. Jika efek obatnya hilang, penguasa Tianlan tidak hanya akan terluka parah, tetapi tingkat kultivasinya bahkan bisa menurun. Namun jika dibandingkan dengan mahtaihnya jasmani dan lenyapnya jiwa, harga yang sedikit itu tidak ada apa-apanya. Terlebih lagi, selama dia bisa memenangkan tantangan hidup dan mahtaih serta membunuh Cukong, dia tidak hanya akan mendapatkan janji hikmat yang diucapkan Wang Tianxing, tetapi juga akan mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh penguasa Xuanming, Yuan Zhan dan yang lainnya, yang cukup untuk mengganti harga yang dibayarkan karena menelan pil darah gila bermutu tinggi.
Ledakan. Saat berikutnya, tingkat kultivasi penguasa Tianlan mulai meningkat pesat. Dalam sekejap mata, dia secara paksa dipromosikan dari tahap akhir tingkat pertama Dewa Ilahi ke tahap akhir tingkat kedua Dewa Ilahi. Teknik darah ilahi Tianlan yang dilakukannya mengandalkan kekuatan darah untuk meningkatkan kultivasinya secara paksa. Awalnya, dia hanya bisa maju ke dua alam kecil saja. Namun, di bawah rangsangan pil darah gila tingkat atas, darah di badan Raja Tianlan langsung memasuki kondisi darah gila, dan kekuatan darahnya meroket, sangat meningkatkan kekuatan teknik darah ilahi Tianlan. Bersiaplah untuk Mahtei, Cukong. Sang penguasa Tianlan berteriak dengan niat membunuh. Begitu dia selesai bicara, dia menggenggam erat pedang pemecah langit emas gelap dengan kedua tangan, dengan gila-gilaan menyuntikkan kekuatan suci di badannya ke dalam pedang, dan sekali lagi menampilkan keterampilan sucinya yang terkuat. Teknik pedang gila darah emas. Aura emas dari seluruh penjuru berkumpul kembali. Di bawah pengaruh teknik rahasia dan pil darah gila tingkat atas, kekuatan seni pedang gila darah emas meroket beberapa kali lipat, langsung mengembun menjadi 300 hantu pedang darah emas, memancarkan kekuatan pedang yang menembus langit dan bumi, serta kekuatan emas tajam yang tak tertandingi. Saat berikutnya, 300 hantu pedang emas darah saling tarik-menarik dan membentuk formasi pedang gila emas darah. Kemudian, dengan bantuan dao perantara langit dan bumi, dao penghancur emas, dia menghantam keras ke arah Cukong. Serangan ini cukup untuk mengancam seorang dewa ilahi yang kuat di akhir level kedua. Di luar alun-alun, para penguasa kota pasukan pribumi yang sudah putus asa melihat pemandangan ini dan harapan pun kembali menyala di hati mereka. Saya tahu bahwa Yang Mulia akan mampu membunuh Cukong. Seorang pendatang dari dunia abadi, bahkan jika disukai oleh surga, tidak akan pernah bisa menjadi lawan Yang Mulia. Kemenangan dalam tantangan hidup dan mati ini pasti menjadi milik Yang Mulia. Wajah penguasa kota yang terangkat itu penuh dengan kekhawatiran. Zheng Tianyun, penguasa kota Diyi, penguasa kota Diwu dan yang lainnya berdoa dalam hati, berharap agar Cukong bisa menciptakan keajaiban. Di panggung tontonan, Raja Xuanming, Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao, dan Wang Tianxing mengamati dengan saksama tindakan Wei Dongshan. Selama Wei Dongshan membuat gerakan yang tidak biasa, mereka akan segera mengambil tindakan untuk menghentikannya dan tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk menyelamatkan Cukong. Tetapi Raja Xuanming, Yuan Zhan dan yang lainnya menemukan bahwa Wei Dongshan memiliki ekspresi tenang dan tidak ada kekhawatiran di matanya. Hal ini membuat hati mereka hancur dan mereka punya firasat buruk. Mungkinkah Cukong masih memiliki kartu truf yang belum digunakannya? Di bawah tatapan terkejut dari Lord Xuanming, Yuan Zhan dan yang lainnya, Cukong dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan langsung melakukan teknik naga dan harimau rahasia. Raungan, raungan, raungan naga yang memekakkan telinga dan raungan harimau yang tak tertandingi terdengar pada saat yang sama. Kekuatan mengerikan melanda, mengguncang langit dan bumi. Dua tanduk naga tumbuh di dahi Cukong, dan sisik naga yang keras mengembun di badannya. Pupil matanya langsung berubah menjadi mata harimau dan kata raja muncul di dahinya, membuatnya tampak agung tanpa merasa marah. Seni naga harimau rahasia beresonansi dengan garis keturunan naga leluhur dan garis keturunan harimau leluhur di badannya, meletus dengan kekuatan naga dan kekuatan harimau yang tak tertandingi, yang sangat mengerikan. Saat kultivasi Cukong memasuki alam dewa, efek peningkatan dari teknik rahasia seni naga dan harimau sedikit melemah. Aslinya, seni naga harimau dapat secara paksa memajukan alam seseorang sebanyak 5 alam kecil, namun sekarang hanya dapat memajukan alam seseorang sebanyak 4 alam kecil. Meskipun kekuatannya telah melemah, itu sudah cukup bagi Cukong. Saat berikutnya, tingkat kultivasinya dinaikkan secara paksa dari tahap tengah tingkat pertama Dewa Ilahi ke tahap akhir tingkat kedua Dewa Ilahi, dan tingkat kultivasinya berada di tingkat yang sama dengan Dewa Tianlan yang telah menggunakan kartu trufnya. Namun ini hanya level yang sama di permukaan. Anda tahu, Cukong sedang melatih ki dan badan. Dengan dukungan kekuatan fisiknya, kekuatan tempurnya mendekati kekuatan seorang pria kuat di tahap awal ketiga penguasa dewa, dan kekuatan tempurnya menghancurkan penguasa Tianlan. Teknik pedang naga dan harimau yin yang. Teriakan pelan terdengar. Cukong memegang pedang naga langit di tangannya dan memotong telinga di depannya dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. 9 atribut energi langit dan bumi di ibu kota kekaisaran, yaitu emas, kayu, air, api, tanah, angin,
guntur, cahaya dan kegelapan, langsung terkuras habis. Dalam sekejap, ia mengembun menjadi 12 naga yang 9 warna dan 12 harimau yin 9 warna. Segera setelah itu, naga yang dan harimau yin saling tarik-menarik, membentuk formasi pedang naga dan harimau yin yang memancarkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi, menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar hebat dan menciptakan lapisan riak ruang. Setelah berlatih seni pedang naga dan harimau yin yang ke tingkat menengah, 9 naga yang dan 9 harimau yin dapat dipadatkan untuk membentuk versi sederhana dari formasi pedang naga dan harimau yin yang. Namun kini, Cukong telah mengolah seni pedang harimau naga yin yang hingga ke alam kesempurnaan. Formasi pedang harimau naga yin yang dipadatkannya semakin kuat, mengandung kekuatan pedang yang luar biasa. Walaupun formasi pedang gila darah emas juga merupakan formasi pedang, kekuatan pedang yang dipancarkannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan formasi pedang naga dan harimau yin yang, dan keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Dengan berkah 9 jalan perantara langit dan bumi, formasi pedang naga dan harimau yin yang menerobos udara dan menebas dengan ganas formasi pedang gila darah emas. Ledakan. Dalam sekejap mata, kedua formasi pedang besar itu bertabrakan dengan keras di udara. Kekuatan bertarung Cukong telah menghancurkan Raja Tianlan. Kekuatan teknik pedang naga harimau yin yang dia lakukan jauh lebih besar daripada teknik pedang gila darah emas. Tak perlu dikatakan, hasil konfrontasi ini sudah jelas. Di bawah tatapan mata penguasa Tianlan yang amat ngeri, formasi pedang naga dan harimau yin yang langsung menghancurkan formasi pedang gila darah emas dengan kekuatan yang dahsyat. Kemudian, dengan kekuatan yang tak berkurang, dia menyerang langsung ke badan penguasa Tianlan. Ah! Teriakan terdengar. Penguasa Tianlan langsung terpotong menjadi ribuan bagian, lebih Mahtei dari Mahtei. Di luar alun-alun, para penguasa kota dari pasukan pribumi semuanya menjadi sangat pucat saat mereka melihat keadaan Raja Tianlan yang menyedihkan. Meninggalnya penguasa kerajaan Tianlan berarti bahwa Cukong akan menjadi penguasa kerajaan Tianlan yang baru. Mulai sekarang, pasukan pribumi tidak akan lagi hidup mudah. Para pemimpin adat yang dulu menindas kaum Ascendan, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Di antara para penguasa kota pasukan pribumi, ada satu orang yang seluruh badannya gemetar, dengan ketakutan yang amat dalam di dalam hatinya. Itu adalah Tuan Kota Yun Feng. Sebagai pengkhianat aliansi Ascendan, dia pasti akan membayar harga mahal atas tindakannya. Para penguasa kota yang telah naik tahta dipenuhi dengan kegembiraan dan bersorak. Tuan Muda Chu menang. Tuan Muda Chu menang. Tuan Muda Chu tidak hanya membunuh penguasa kerajaan Tianlan, tetapi juga memenangkan perjanjian 1 tahun. Menurut perjanjian tersebut, mulai sekarang, Tuan Muda Chu adalah penguasa kerajaan Dewa Tianlan. Masih memanggilmu Tuan Muda Chu. Sekarang kau harus memanggilku Yang Mulia. Dipimpin oleh penguasa kota Tianyi, semua penguasa kota yang telah naik pangkat menghadap Cukong, membungkuk, dan berseru serempak, "Salam, Yang Mulia." Ketika para penguasa kota pasukan pribumi mendengar teriakan penguasa kota Tianyi dan yang lainnya, mereka semua menunjukkan keraguan di wajah mereka. Desir. Pada saat itu, mereka tiba-tiba merasa kedinginan di sekujur badan, seakan-akan mereka dimasukkan ke dalam gua es. Setelah merasakan tatapan dingin Wei Dongshan, para penguasa kota dari semua pasukan pribumi tidak ragu sedikit pun, dan dengan tegas menyesuaikan posisi mereka. Mereka membungkuk pada Cukong dan berseru penuh hormat. "Salam, Yang Mulia." Mulai sekarang, Cukong adalah penguasa kerajaan ilahi Tianlan, salah satu dari 5 kerajaan ilahi besar di Dongsheng Sensu. Di panggung tontonan, Raja Xuanming, Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao, Wang Tianxing dan yang lainnya, ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka langsung menjadi sangat muram. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa kekuatan bertarung Cukong begitu kuat. Bahkan penguasa Tianlan, yang diam-diam menggunakan pil darah gila tingkat atas, bukanlah tandingannya. Wei Dongshan melirik Raja Xuanming, Yuan Zhan dan yang lainnya, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Saya sangat puas dengan tanggapan mereka. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Cukong. Dengan senyum di wajahnya yang hampir mencapai telinganya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya, bahwa keberuntungannya sungguh baik. Seorang jenius tak tertandingi seperti Cukong akan dianggap sebagai jenius teratas bahkan di Senzu yang paling kuat di surga dewa rendah, cukup untuk menarik kekuatan yang tak terhitung jumlahnya untuk bertarung demi dia.
Dan dia benar-benar bertemu dengannya di Dongsheng Shenzhou yang lebih lemah. Dengan keberhasilan menemukan Cukong, Sekte Huntian pasti akan memberinya hadiah besar. Wei Dongshan tampaknya telah melihat pemandangan saat dia dipindahkan kembali ke markas besar Sekte Huntian. Memegang jabatan tinggi dan berkuasa besar. Pangeran Xuanming, Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao, Wang Tianxing dan yang lainnya, melihat ekspresi Wei Dongshan, tahu apa yang sedang dipikirkannya tanpa harus menebak. Semakin jahat Cukong, semakin besar pula ancaman yang ia berikan kepada mereka. Sekarang, Cukong hendak menumbangkan lanskap bisnis Dongsheng Shenzhou. Setelah dia tumbuh dewasa beberapa saat, bukankah dia akan mampu menggulingkan struktur kekuasaan Dongsheng Shenzhou? Semakin Raja Xuanming, Yuan Zhan dan yang lainnya memikirkannya, semakin kuat niat membunuh mereka. Mereka berharap dapat segera mengambil tindakan untuk menyingkirkan Cukong dan menghilangkan masalah itu selamanya. Tetapi mereka semua mengerti bahwa dengan adanya Wei Dongshan, mereka tidak akan bisa membunuh Cukong. Beberapa dari mereka hanya bisa menekan niat membunuh di hati mereka dan berbalik meninggalkan kerajaan suci Tianlan. Cukong mengabaikan kepergian Raja Xuanming, Yuan Zhan dan yang lainnya. Dia mengarahkan pandangannya ke arah para penguasa kota yang telah naik pangkat dan para penguasa kota dari pasukan pribumi dan berkata, "Bangun." Awalnya, Cukong tidak berniat menerima posisi penguasa kerajaan suci Tianlan. Bagi seorang biksu biasa, menjadi penguasa suatu negara mungkin merupakan tujuan perjuangan seumur hidupnya. Namun baginya, itu bukan apa-apa. Dengan kecepatan kultivasinya, tidak akan lama lagi dia akan meninggalkan Dongsheng Shenzhou dan menjelajah ke dunia yang lebih luas. Namun, situasi di negeri suci Tianlan serius, dan ada kebencian mendalam antara pasukan pribumi dan para pendatang. Jika penguasa baru tidak mempunyai pencegahan militer yang kuat, ia tidak akan pernah mampu memimpin para penguasa kota dari pasukan pribumi. Jadi, Cukong memikirkannya dan akhirnya memutuskan untuk mengambil alih posisi penguasa. Tentu saja, dia hanya menjabat sebagai pemimpin untuk sementara. Saat sebuah kekuatan teratas muncul di aliansi Ascendan, dia akan menyerahkan posisi pemimpin. Yang mulia, mohon ampuni nyawa saya. Saya mengkhianati aliansi Ascendan dan bergabung dengan pasukan pribumi karena terpaksa. Saya harap Yang Mulia dapat mengampuni nyawa saya demi menjadi sesama Ascendan. Pada saat ini, terdengarlah suara yang amat rendah hati memohon belas kasihan. Saya melihat sesosok badan berlutut di tanah, bersujud dengan keras dan memohon belas kasihan dengan suara keras. Itu Tuan Kota Yunfeng. Ketika para penguasa kota yang terangkat mendengar permohonannya untuk belas kasihan, mereka semua sangat marah dan ingin mencabik-cabiknya hidup-hidup. Kau dipaksa ke dalam situasi yang sulit. Itu omong kosong. Sejak kau mengkhianati aliansi Ascendan, kau bukan lagi seorang Ascendan. Yang Mulia, orang ini sangat jahat dan tidak boleh dimaafkan. Dia harus dicabik-cabik dan tulang-tulangnya harus dihancurkan menjadi abu. Cukong menyipitkan matanya saat menatap Tuan Kota Yunfeng yang tengah berlutut di tanah memohon belas kasihan. Dengan kekuatannya, akan mudah baginya untuk membunuh penguasa kota Yunfeng, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Aliansi Ascendan telah memperoleh sejumlah besar sumber daya budidaya sejak pertempuran 100 kota. Selain itu, ia juga mewariskan metode sihir yang sangat berharga, keterampilan sihir, pil sihir, senjata sihir, kepada penguasa kota Tianyi, Zheng Yuntian dan yang lainnya. Hal ini sangat meningkatkan kekuatan aliansi Ascendan. Kini, ini adalah kesempatan baik untuk memanfaatkannya guna membangun otoritas atas pasukan pribumi. Biarkan mereka mengerti bahwa dia bukan satu-satunya orang kuat di aliansi Ascendan. Cukong menatap Tuan Kota Yunfeng dan berkata, "Ingin hidup? Aku bisa memberimu kesempatan." Mendengar ini, wajah Tuan Kota Yunfeng tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. "Terima kasih, Yang Mulia." Cukong melambaikan tangannya, "Aku hanya berkata untuk memberimu kesempatan hidup. Apakah kau bisa memahaminya atau tidak, itu tergantung padamu." Tuan Kota Yunfeng berkata, "Silakan beritahu Yang Mulia." Cukong menunjuk ke arah penguasa kota Tianyi dan berkata, "Asalkan kau dapat menerima satu jurus dari Raja Tianyi, aku akan mengampuni nyawamu, dan masalah pengkhianatanmu terhadap aliansi Ascendan akan selesai dan tidak akan ada lagi yang perlu dipersoalkan." Pikiran Tuan Kota Yunfeng berubah 1000 kali, dan dia segera mengajukan keberatan, "Yang Mulia, Raja Tianyi adalah dewa tahap awal yang kuat.
Jika dia menggunakan keterampilan sihir terkuatnya, saya pasti tidak akan bisa menolaknya. Cukong tersenyum tipis, saya bisa membuat aturan untuk melarang Raja Tianyi menggunakan kemampuan sihir terkuatnya. Mendengar ini, mata Tuan Kota Yunfeng tiba-tiba bersinar dengan cemerlang. Risikonya dan imbalannya proporsional, meskipun usulan Cukong sangat berbahaya. Tetapi selama dia dapat menahan serangan dari penguasa kota Tianyi, tidak hanya nyawanya akan selamat, tetapi dia juga dapat mempertahankan kedudukannya sebagai penguasa kota Yunfeng. Menurutnya, meskipun kultivasi penguasa kota Tianyi telah mencapai tahap awal tingkat pertama penguasa ilahi, kultivasinya berada di puncak tahap tengah tingkat ke-9 Roh Kudus. Jika dia menggunakan semua kartu asnya dan mengerahkan seluruh kekuatannya, dia pasti memiliki kesempatan untuk menghalangi gerakan penguasa kota Tianyi. Yang mulia, saya bersedia menerima tawaran dari Raja Surgawi, kata Tuan Kota Yunfeng. Cukong mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya kepada penguasa kota Tianyi. Dengan kecerdasan penguasa kota Tianyi, dia langsung menebak niat Cukong. Dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk pada Cukong. Hadiah ini merupakan ucapan terima kasih kepada Cukong atas niat baiknya terhadap aliansi Ascendan, dan juga ucapan terima kasih kepada Cukong karena telah memberinya kesempatan untuk melenyapkan para pengkhianat. Setelah berdiri, penguasa kota Tianyi melintas dan langsung tiba di alun-alun. Tuan Kota Yunfeng juga datang ke tengah alun-alun dan berdiri di seberang Tuan Kota Tianyi. Cukong terbang ke panggung tontonan dan bertindak sebagai wasit dalam duel ini. Raja Tianyi, aku akan mengubah pola pikirku di masa depan dan tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Aku berharap Raja Tianyi dapat menunjukkan belas kasihan, kata Tuan Kota Yunfeng dengan nada rendah hati. Mendengar ini, penguasa kota Tianyi mendengus dingin, dengan cahaya dingin melintas di matanya, dan dia tidak berniat membiarkan lawan menang. Melihat ini, Tuan Kota Yunfeng mensibir dalam hatinya, aku ingin memberimu jalan keluar, tetapi kamu bersikeras berpura-pura. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan berakhir setelah gerakan ini. Pertempuran antara Tuan Kota Yunfeng dan Raja Tianyi telah resmi dimulai. Mengikuti perintah Cukong, tangan Tuan Kota Yunfeng bergerak seperti roda. Dia dengan cepat membentuk segel dan langsung melancarkan teknik rahasia. Ledakan. Momentumnya tiba-tiba meningkat. Di bawah pengaruh teknik rahasia tersebut, kultivasi Tuan Kota Yunfeng secara paksa dinaikkan dari puncak tahap tengah tingkat ke-9 Roh Kudus ke puncak tahap akhir tingkat ke-9 Roh Kudus. Kemudian dia membalikkan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang merah dari cincin penyimpanan, memancarkan aura pedang yang dahsyat. Pedang merah tua ini merupakan pedang dewa tingkat 4 yang rendah. Ia sangat kuat dan sangat cocok dengan fisik Tuan Kota Yunfeng, mampu memaksimalkan kekuatan tempurnya. Selain itu, Tuan Kota Yunfeng juga menguasai keterampilan sihir Suan tingkat rendah dan telah mengembangkannya ke tingkat tertinggi. Ketika mengerahkan kekuatan penuhnya, kekuatan tempurnya hampir tidak dapat mencapai ambang tahap awal level pertama Dewa Ilahi. Ini juga merupakan alasan mengapa dia berani menyetujui usulan Cukong. Menurutnya, mustahil bagi penguasa kota Tianyi untuk membunuhnya dalam satu gerakan tanpa menggunakan keterampilan sihirnya yang paling kuat. Ketika para penguasa kota pasukan pribumi melihat ini, ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Pikiran mereka sama dengan pikiran Tuan Kota Yunfeng. Mereka semua yakin bahwa penguasa kota Tianyi tidak dapat dibunuh dalam satu gerakan. Semua orang memandang penguasa kota Tianyi, mencoba melihat penyesalan di wajahnya. Namun, dia mendapati bahwa penguasa kota Tianyi memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya dan sama sekali tidak menganggap serius penguasa Yunfeng. Hal itu membuat murid-murid penguasa kota pasukan pribumi tiba-tiba menciut dan lapisan kesuraman menyelimuti hati mereka. Di bawah tatapan mereka, penguasa kota Tianyi membentuk segel dengan tangannya dan berteriak pelan. Teknik kera langit guntur angin. Saat teknik rahasia itu dilakukan, kekuatan angin dan guntur yang mengerikan tiba-tiba meletus dari badan utama kota Tianyi, dan momentumnya membubung tinggi ke langit. Badannya tiba-tiba tumbuh 2 kali lebih besar, dan bulu-bulu monyet yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di kulitnya, memancarkan cahaya biru hijau dari angin dan guntur. Dan tingkat kultivasinya hampir tidak meningkat dari tahap awal tingkat pertama Raja Ilahi ke tahap akhir tingkat pertama Raja Ilahi. Membangun 2 wilayah kecil. Penguasa kota Yunfeng merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari penguasa kota Tianyi, matanya melebar seperti lonceng tembaga, dan dia berteriak dengan suara putus asa.
Bukankah metode rahasia yang kamu praktikkan hanya untuk maju secara paksa ke alam kecil? Kapan kamu menguasai metode rahasia yang kuat? Mendengar ini, Tuan Kota Tianyi menoleh untuk melihat Cukong di panggung tontonan, artinya sudah jelas dengan sendirinya. Teknik keras surgawi angin dan guntur secara alami diberikan kepadanya oleh Cukong. Ini juga alasan mengapa Cukong mengusulkan taruhan ini. Dia tahu bahwa penguasa kota Tianyi telah menguasai teknik keras surgawi angin guntur dan hampir tidak dapat meningkatkan kultivasinya ke tahap akhir tingkat pertama penguasa ilahi. Bahkan tanpa menggunakan kemampuan sihirnya yang terkuat, dia masih memiliki kekuatan untuk membunuh Tuan Kota Yunfeng. Ketika Tuan Kota Yunfeng melihat ini, dia segera menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Tetapi sekarang keadaan sudah seperti ini, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga, mengeluarkan kekuatan bertarungnya yang terkuat, dan menahan serangan berikutnya dari penguasa kota Tianyi. Api yang membara menebas ke langit. Tuan Kota Yunfeng terlihat memegang pedang merah di tangannya, menyuntikkan kekuatan suci di badannya ke pedang itu dengan panik, dan menebasnya di depannya. Desir, bayangan pedang api raksasa yang panjangnya 100 meter mengembun dalam sekejap, membawa kekuatan api yang mengerikan, dan menebas dengan ganas ke arah penguasa kota Tianyi. Penguasa kota Tianyi menatap bayangan pedang api besar yang menyerangnya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan suara dingin, hari ini, pemimpin ini akan membunuh pengkhianat untuk aliansi Ascendan. Selain menjadi Raja Tianyi dari Kerajaan Ilahi Tianlan dan penguasa kota Tianyi, dia juga pemimpin aliansi Ascendan. Membunuh pengkhianat adalah tugasnya. Penguasa kota Tianyi mengangkat tangan kanannya ke udara, mengeluarkan pedang dewa yang tajam dari cincinnya, lalu mengayunkan pedang itu untuk memotong bilah angin dan guntur yang mengerikan. Meskipun dia tidak dapat menggunakan keterampilan ilahi terkuatnya, dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan mudah membunuh orang kuat di tahap awal level pertama Dewa Ilahi. Belum lagi Tuan Kota Yunfeng, yang kekuatan tempurnya hampir tidak menyentuh ambang tahap awal level pertama Dewa Ilahi. Retakan, bayangan pisau yang menyala itu hanya bertahan beberapa saat di bawah serangan angin dan bilah guntur sebelum tidak dapat menahannya lagi. Terdengar suara yang sangat keras, benda itu hancur berkeping-keping dan tidak ada lagi. Segera setelah itu, pedang angin dan petir terus bergerak dengan kekuatan yang tidak berkurang saat menebas lurus ke arah penguasa kota Yunfeng. Ah! Tuan Kota Yunfeng berteriak, dan badannya terbelah menjadi dua. Sebelum meninggial, mata Tuan Kota Yunfeng dipenuhi dengan penyesalan yang tak berujung. Jika dia tahu bahwa monster tak tertandingi seperti Cukong akan muncul di aliansi Ascendan, dia tidak akan pernah mengkhianati aliansi Ascendan. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia, dan setiap orang harus menanggung akibat dari tindakannya sendiri. Ketika para penguasa kota dari pasukan pribumi melihat keadaan menyedihkan dari Tuan Kota Yunfeng, rasa takut yang tak berujung melonjak dalam hati mereka, dan pikiran-pikiran kecil dalam hati mereka langsung lenyap. Awalnya, mereka masih punya harapan. Saya pikir sebagai murid terdaftar kelas 1 cabang sekte Huntian di Dongsheng Senzu, Cukong tidak akan tinggal lama di negeri suci Tianlan. Mereka masih mempunyai kesempatan untuk melawan aliansi Ascendan. Namun sekarang, penguasa kota Tianyi memberitahu mereka dengan kekuatannya. Sekalipun Cukong tidak lagi berada di kerajaan suci Tianlan, masih ada orang yang bisa membunuh mereka dengan mudah. Cukong memperhatikan ekspresi para penguasa kota dari pasukan pribumi, dan tahu bahwa wewenangnya telah berlaku, jadi dia mengumumkan. Promosikan Raja Tianyi ke pangkat Raja berkarakter tunggal, dan berikan dia gelar Raja Surgawi. Ketika aku tidak berada di kerajaan dewa, Raja Surgawi akan menangani semua masalah kerajaan dewa. Mendengar perintah Cukong. Tanda tanya, para penguasa kota yang telah naik tahta itu segera membungkuk dan berseru, salam kepada Raja Surgawi. Para penguasa kota dari pasukan pribumi juga membungkuk kepada penguasa kota Tianyi, salam kepada Raja Surgawi. Tuan Kota Tianyi mengangguk kepada semua orang, lalu menoleh ke arah Cukong, membungkuk dan berkata, terima kasih, Yang Mulia. Saya akan melakukan yang terbaik dan tidak akan pernah mengecewakan Yang Mulia. Pada titik ini, perjanjian 1 tahun itu berakhir. Situasi kerajaan suci Tianlan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Mulai sekarang, para Ascender tidak akan lagi diganggu di kerajaan ilahi Tianlan. Tentu saja, Cukong dan penguasa kota Tianyi tidak dengan sengaja menekan pasukan pribumi,
tetapi hanya melenyapkan sekelompok pasukan pribumi kuat yang telah secara serius menindas para pendatang. Sasaran keduanya adalah terwujudnya lingkungan budidaya yang adil, jujur, dan berdaya saing. Hal ini tidak hanya menguntungkan bagi para pendatang, tetapi juga bagi pasukan pribumi. Biarkan kerajaan ilahi Tianlan memasuki periode perkembangan pesat dan secara bertahap mengejar 4 kerajaan ilahi lainnya. Sebelum meninggalkan kerajaan ilahi Tianlan, Cukong terlebih dahulu menemui penguasa kota Jiantianyi dan meninggalkannya sebuah cincin penyimpanan yang berisi sejumlah besar sumber daya kultivasi, dengan nilai total hingga ratusan juta batu dewa tingkat rendah. Di antara mereka tidak hanya sejumlah besar pil ajaib kelas 3 dan kelas 4, tetapi juga banyak senjata ajaib kelas 3 dan kelas 4, serta keterampilan sihir menengah tingkat Xuan yang berharga dan metode rahasia yang kuat. Dengan sumber daya budidaya ini, kekuatan aliansi Ascendan akan bangkit kembali. Kekuatan penguasa kota Tianyi juga akan meningkat pesat. Bahkan jika dia meninggalkan Dongsheng Shenzhou di masa depan, aliansi Ascendan akan mampu menekan kekuatan pribumi dan mencegah mereka yang memiliki niat jahat untuk menghancurkan lingkungan pelatihan yang adil, jujur, dan kompetitif yang akhirnya diperkenalkan oleh kerajaan ilahi Tianlan. Setelah itu, Cukong bertemu dengan penguasa kota pertama, penguasa kota kelima, Zheng Yuntian dan yang lainnya, lalu meninggalkan mereka sejumlah besar sumber daya kultivasi, menyemangati mereka untuk berlatih dengan baik dan berusaha keras untuk memasuki alam penguasa dewa sesegera mungkin. Akhirnya, Chu Honger kembali ke kota di Jiu, menghabiskan beberapa waktu bersama Ye Linger, dan meninggalkannya sebuah cincin penyimpanan yang berisi sumber daya kultivasi senilai ratusan juta batu dewa tingkat rendah, cukup untuk digunakan Ye Linger hingga dia mencapai tingkat keempat dewa-dewa. Setelah melakukan semua ini, Cukong, Wei Dongshan, dan Master Pavilion Qizhen meninggalkan kerajaan suci Tianlan bersama-sama. Dalam perjalanan pulang, pemilik Pavilion Qizhen berinisiatif mengusulkan perubahan rasio pembagian keuntungan. Berdasarkan kesepakatan antara dia dan Cukong, keuntungan yang diperoleh Pavilion Qizhen akan dibagi rata di antara keduanya. Tapi sekarang, identitas Cukong telah berubah drastis. Tidak hanya dia menjadi alkemis ilahi nomor 1 di Dongsheng Shenzhou, tingkat alkimianya bahkan mencapai alkemis ilahi tingkat tinggi kelas 4 teratas. Dengan usia Cukong saat ini, sudah dapat dipastikan bahwa ia akan menjadi alkemis ilahi tingkat 5 di masa depan. Dia bahkan mungkin memiliki harapan untuk menjadi seorang alkemis ilahi tingkat 6 dan menjadi terkenal di seluruh surga ilahi bawah. Oleh karena itu, tidaklah pantas jika mereka berdua terus membagi keuntungan Pavilion Qizhen secara merata. Master Pavilion Qizhen bukanlah orang yang picik. Dia tahu bahwa selama dia dapat berpegangan pada paha Cukong, dia akan dapat memperoleh kekayaan yang tak terbayangkan di masa depan. Oleh karena itu, dia langsung mengusulkan untuk menyesuaikan rasio pembagian keuntungan antara keduanya menjadi 19%. Dia menyumbang 10% dan Cukong menyumbang 90%. Apa kamu yakin? Cukong mengangkat alisnya dan bertanya dengan nada main-main. Jarang menemukan pengusaha seberani pemilik Pavilion Qizhen. Tentu, Master Pavilion Qizhen mengangguk penuh semangat dan tegas. Kalau begitu, saya akan merasa terhormat jika menolaknya. Cukong berkata sambil tersenyum. Keuntungan 10% mungkin tampak kecil, tetapi selama bisnisnya cukup besar, pemilik Pavilion Qizhen dapat menghasilkan banyak uang. Tujuan Cukong bukan hanya mengalahkan kamar dagang Tianxing, tetapi juga membiarkan Master Pavilion Qizhen mendominasi pasar bisnis Dongsheng Shenzhou dan menjadi kamar dagang nomor 1 di Dongsheng Shenzhou. Di masa mendatang, kita bahkan mungkin dapat memasuki beberapa tahap ilahi di dekatnya. Setelah kembali ke kota surga jiwa, Cukong datang ke balai sumber daya, menyumbangkan beberapa harta karun, memperoleh puluhan ribu poin tugas, dan meminta Diaken yang bertanggung jawab atas balai sumber daya untuk membeli sejumlah besar benih obat ajaib kelas 4 dan kelas 5. Setelah itu, dia membawa benih obat ajaib itu kembali ke rumah tempat tinggalnya, berjalan memasuki rumah, dan dengan pikirannya, dia langsung memasuki lantai 7 pagoda. Dia pertama-tama menanam semua benih obat ajaib ke dalam tanah yang kacau, dan kemudian mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Dengan berakhirnya duel alkimia, hasilnya menyebar ke semua kekuatan utama di Dongsheng Shenzhou, dan pengaruh serta volume perdagangan Pavilion Qizhen meningkat pesat. Cukong berencana untuk memurnikan lebih banyak pil ajaib, sehingga Pavilion Qizhen dapat memanfaatkan kesempatan ini dan melampaui kamar dagang Tianxing dalam satu gerakan.
Sambil menunggu obat ajaibnya matang, dia dapat memanfaatkan waktu ini sepenuhnya untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, lebih dari 32 tahun telah berlalu di lantai 7 pagoda. Cukong sedang duduk bersila di depan tungku alkimia, melakukan langkah utama alkimia, yakni melelehkan ramuan mujarab. Pada saat ini, di dalam tungku alkimia, puluhan obat cair yang diekstraksi dari obat dewa kelas 5 sedang dipadukan bersama di bawah desakan Cukong. Butuh waktu 1 jam penuh, dan puluhan cairan obat akhirnya menyatu sempurna dan berubah menjadi 16 pil ajaib bundar. Hah, Cukong menghela napas lega, lalu melanjutkan merangsang api pil untuk menyelesaikan pemurnian terakhir. 2 jam kemudian berlalu, dan Cukong memadamkan api alkimia dan selesai menyempurnakan alkimia. Dia hanya melambaikan tangannya, angin kencang bertiup dan membuka penutup tungku. Swiss, Swiss, Swiss. 16 cahaya biru-biru melesat ke langit lalu berubah menjadi 16 pil dewa biru, jatuh di depan Cukong. Jika diperhatikan lebih seksama, ke-16 pil ajaib itu memancarkan sinar petir, sungguh luar biasa. 16 pil ilahi ini, yang disebut pil ilahi penempaan badan guntur, merupakan pil ilahi tingkat 5 tingkat rendah yang mengandung kekuatan guntur yang sangat besar. Mereka dapat melembutkan badan dan memperbaiki kondisi fisik. Di seantero Dongsheng Senzu, tidak ada satupun praktisi fisik yang memenuhi syarat untuk meminum pil penempaan badan petir untuk membantu kultivasinya. Di daerah lain di Senzu, hanya kultivator badan kuat yang telah memasuki tahap kelima alam badan dewa dan yang kekuatannya sebanding dengan alam raja surgawi yang memiliki kualifikasi dan sumber daya finansial untuk meminum pil dewa penempaan badan guntur. Meskipun kualitas ke-16 pil penahan badan guntur ini hanya bermutu paling rendah. Namun, Cukong mampu memurnikannya 100% yang menunjukkan tingkat alkimia miliknya, dan dia telah memasuki ranah alkemis ilahi tingkat rendah kelas 5. Dengan identitas ini saja, Cukong dapat menjadi tamu kehormatan bagi kultivator badan tingkat kelima alam badan dewa dan para tokoh kuat alam raja surgawi. Akhirnya aku melangkah ke alkemis ilahi tingkat rendah tingkat 5. Senyum tipis muncul di bibir Cukong. Selama 32 tahun ini, dia memurnikan puluhan ribu pil dewa tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Ditambah dengan pil penempaan badan petir tingkat 5 yang rendah, Paviliun Kizen pasti akan mampu menyapu bersih pasar bisnis Dongsheng Senzu dan mengamankan posisinya sebagai kamar dagang nomor 1. Selain peningkatan dalam keterampilan alkimianya, kultivasi dan kondisi fisik Cukong juga meningkat. Dipengaruhi oleh bakat urat dewa tingkat 2, kecepatan kultivasinya dan peningkatan alam fisiknya jauh lebih lambat dibandingkan saat dia berada di alam suci dewa. Selama masa retret ini, tingkat kultivasinya meningkat dari tahap tengah tingkat pertama Dewa Ilahi ke tahap awal tingkat kedua Dewa Ilahi. Kekuatan fisiknya sebanding dengan binatang dewa tingkat 4 terbaik tingkat rendah. Dengan kekuatan fisiknya sendiri, dia dapat menghancurkan Raja Dewa biasa di tahap awal level kedua. Bila ki dan badan dipadukan, itu sudah cukup untuk mengalahkan orang kuat di awal tingkat ketiga dewa-dewa. Meskipun peningkatannya tidak banyak, tetapi dengan kekuatannya saat ini, jika dia berhadapan dengan penguasa Tianlan yang telah meminum pil dewa darah gila lagi, dia akan dapat mengalahkannya bahkan tanpa menggunakan teknik naga dan harimau rahasia. Adapun latihan teknik pedang naga dan harimau yin yang dan naga awan harimau angin, meskipun telah ada beberapa peningkatan, namun belum mencapai titik terobosan. Lagi pula, Cukong telah mengolah keduanya hingga mencapai tingkat kesuksesan besar, dan satu langkah lagi akan menjadi tingkat kesempurnaan. Anda harus tahu bahwa seni pedang naga dan harimau yin yang dan naga awan harimau angin adalah keterampilan sihir tingkat tinggi Suan tingkat atas yang diwariskan oleh permaisuri kekacauan. Setelah berlatih hingga sempurna, kekuatan mereka sebanding dengan keterampilan sihir tingkat rendah tingkat bumi biasa. Sangat sulit untuk mengembangkan keduanya hingga sempurna. Selain itu, tingkatan garis keturunan Cukong hanya merupakan urat nadi dewa tingkat 2, jadi akan membutuhkan banyak waktu. Namun, pada saat retret berikutnya, Cukong pasti akan mampu mengolah keduanya hingga sempurna. Cukong mengeluarkan botol giok dan memasukkan 16 pil penempaan badan guntur ke dalam botol. Kemudian, dengan pikirannya, dia langsung meninggialkan lantai 7 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, baru 4 hari berlalu di dunia luar. Cukong membalikkan telapak tangannya, mengeluarkan jimat giok untuk mengirimkan suara,
membisikkan beberapa kata, lalu menghancurkannya dengan tangan. Tuan Paviliun Kizen, yang telah menunggu di luar Huntian, segera memasuki kota dan, di bawah bimbingan seorang diaken, datang ke rumah tempat tinggal Cukong. Bersambung.